Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rice, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan si Royan dan Sayuan yang sedang berjalan dengan ekspresi kesal. Si Royan dan Sayuan langsung duduk di samping Kyotian. Si Royan merebut gelasnya Kyotian dan langsung meminumnya. Sayuan yang melihatnya kesal. Sayuan langsung mengambil gelas dan merebut wadah air dari Dao dan langsung menuangkannya. Sayuan meminta kepada Kyotian untuk meminumnya. Kyotian pun langsung meminumnya. Si Royan dan Sayuan berpura-pura lelah dan bersandar di tubuh Kyotian. Kyotian tidak bisa berbuat apa-apa dan Kyotian hanya bisa pasrah. Tiba-tiba Liu Yan datang dan mengatakan bahwa Yang Ming ada di sini. Yang Ming berlari ke arah si Royan dan mengatakan, "Yang mulia, ini tidak bagus. Langitnya retak." Si Royan menanyakan apa maksudnya. Yang Ming mengatakan bahwa di mana-mana di langit retakan mulai muncul. Orang-orang panik. Tepat di luar kota kekaisaran. Tiba-tiba ada retakan di langit. Mereka yang melihatnya pun kaget. Kyotian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dao mengatakan jika ini adalah runtuhnya domain penjaga naga suci, yang berarti naga suci telah melewati masa pertumbuhannya dengan selamat. Yang mulia permaisuri, meskipun Anda bukan naga suci atau naga muda, Anda adalah objek perlindungan di wilayah ini. Yang Ming menanyakan kepada Dao, jika naga suci menjaga domain, jika menjaga seseorang, apakah itu akan beralih di tengah jalan? Dao menjawab, jika setelah domain penjaga naga suci terbentuk, penjaga tidak akan diganti. Dari sudut pandang ini, ada masalah dengan kaisar tertinggi Zidisun yang dijaga oleh domain penjaga naga suci, ucap Yang Ming. Dao mengatakan aturan masing-masing naga suci yang menjaga domain berbeda. Apa standar hilangnya domain? Hanya naga suci yang mengorbankan dirinya untuk mati. Ayahmu seharusnya menembus alam dan menembus batas. Mungkinkah di alam rahasia ayah mertua menerobos? Tanya Kyotian. Dao menjawab, seharusnya seperti itu. Alam rahasia apa? Tanya si Royan kepada Kyotian. Kyotian kaget dan berpikir, sial, aku benar-benar melupakan hal sebesar itu. Tidak apa-apa. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Kyotian berkata, si Qinlian terikat erat dengan ayah mertua dan ibu mertua. Dan untuk mendapatkan informasi yang akurat, aku tidak segan-segan mengorbankan ronaku dan menggunakan trik ketampanan. Apa yang aku dengar? Pria tampan, ucap pikiran si Royan yang kaget dan bingung. Sayuan menanyakan, kakak Gyo, apa yang wanita tua itu lakukan kepadamu? Aku tahu tidak semudah itu berurusan dengan orang yang memasuki alam entering Dao di tingkat ke-17. Kyotian menjawab, dia melihat penampilanku yang sangat tampan dan menontonnya untuk waktu yang sangat lama. Aku juga harus berpose dalam berbagai pose dan sudut agar dia cukup melihatnya. Zidisun dan Kue Ruyan pergi ke alam rahasia untuk berlatih untuk mengabdikan diri mereka pada kultivasi dan melawan patriark keluarga Kue sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah. Itu saja, ucap si Royan. Kyotian berkata, tolong, ada apa dengan reaksimu? Aku sangat tampan. Dia sudah menonton begitu lama. Itu terlalu murah untuknya. Kyotian heran, kenapa si Royan dan Sayuan tidak memperdulikan hal tersebut. Tiba-tiba Linger menanyakan kepada Kyotian, Tuan Pangeran,
Kalau begitu kita sudah lama menonton. Bagaimana ini dihitung? Gyotan menjawab, kakak tua dan anak kecil tidak masuk hitungan. Liu Yan yang mendengarnya langsung emosi. Si Qinlian pasti dirugikan sebelum dia meninggal. Sebagai musuh pangeran, mustahil untuk mati dengan tenang. Namun, pangeran seharusnya melupakan orang tua yang mulia dengan mengubah topik pembicaraan yang begitu jelas, ucap pikiran Yang Ming. Yang Ming menanyakan, pangeran, meskipun permintaan ini akan membuat Anda merasa tidak nyaman, ingatlah apa sebenarnya yang dikatakan si Qinlian ketika Anda menggunakan trik ketampanan. Apakah itu ada hubungannya dengan kaisar tertinggi? Gyotan menjawab, pada awalnya, si Qinlian sepertinya menyebutkan bahwa ayah mertua dan ibu mertua pergi ke alam rahasia untuk menghilangkan kendali keluarga gue. Baru saja kehilangan kontak dengan dunia luar di dalam. Si Qinlian adalah bajingan. Ibu sangat mempercayainya. Tetapi pada akhirnya dia berkhianat, ucap Ziroyan yang emosi. Sayuan menenangkan Ziroyan dengan mengatakan, bagaimanapun juga dia sudah ditangani oleh kakak Gyo. Jadi itu adalah penghiburan bagi arwah kakakmu. Jika demikian, berarti situasi kaisar tertinggi dan ibu ratu tidak optimis. Yang mulia, apapun yang terjadi, kita harus menemukan dan menghubungi mereka, ucap Yang Ming. Benar, ayah dan ibu harus mencari mereka. Selain itu, tidak mungkin untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Domain penjaga telah runtuh dan harus bermigrasi, ucap Ziroyan. Sayuan menanyakan, omong-omong, kakak Gyo, wilayah dunia keluarga Zi di alam keluarga Zi mana? Dan keluarga gue mana yang merupakan keluarga gue? Gyotan kaget dan berpikir, aku juga tidak akrab dengan dunia di sini. Bukankah kamu bertanya pada orang yang salah? Tidak, aku harus menjawab dengan poin kecerdasan emosional. Dan aku tidak dapat mengungkapkan bahwa aku tidak mengerti. Gyotan menjawab, itu adalah keluarga Zi yang merupakan keturunan Human Sovereign. Dan keluarga gue yang memiliki kontak dengannya. Dan memiliki hubungan persahabatan dengannya. Jawabannya sangat bagus. Jangan jawab lain kali, kakak Gyo, ucap pikiran Sayuan. Ada apa? Apakah sulit ditemukan? Seharusnya mudah untuk menemukan keluarga Zi dengan nama keturunan Human Sovereign, bukan? Tanya Ziroyan. Lauer mengatakan, Yang Mulia Permaisuri Yan Agung, Anda mungkin tidak tahu, di kerajaan iblis Yuanzi ada 17 keluarga Zi yang merupakan keturunan Human Sovereign. Ziroyan kaget dengan apa yang baru saja Lauer katakan. Lauer menjelaskan, pada era masa lalu, banyak hal yang hilang. Tapi ada satu hal yang diketahui semua ras. Human Sovereign mencintai dan menikahi 3000 istri, yang semuanya seindah bunga dan tersebar di seluruh negeri dan kota. Apakah Human Sovereign begitu pandai bermain? Ucap pikiran Gyotan yang kaget. Lao Yi mengatakan, selain itu, masing-masing dari 3000 istri Human Sovereign memiliki lebih dari puluhan ahli waris. Jadi, di setiap wilayah dunia, tidak lebih dari 100. Tetapi puluhan keluarga Zi yang merupakan keturunan Human Sovereign. Adapun keluarga gue, seharusnya keturunan Kaisar Agung, salah satu dari 4 kaisar di bawah tahta Human Sovereign. Keturunannya, seperti Human Sovereign, berkembang di mana-mana, ucap Sayuan. Human Sovereign, Kaisar Agung, ginjalmu sangat bagus, ucap pikiran Gyotan. Di suatu tempat di dunia rahasia, terdapat sebuah kapal terbang yang berada di mana-mana.
Di salah satu kapal terdapat orang yang sedang bingung. Mengapa nyonya tertua dan yang lainnya memilih untuk membawa kue Ruyan dan suaminya yang tidak berguna? Orang yang berambut coklat mengatakan, "Jangan bicara omong kosong. Kau seharusnya tahu bahwa suami kue Ruyan memiliki darah kaisar." Di alam rahasia, wanita berambut coklat bertanya, "Kue Ruyan, bagaimana kau bisa membantu pria itu alih-alih membantu keluarga? Apa pesona pria itu yang membuatmu begitu terobsesi dan begitu protektif? Apakah kau memiliki masalah otak? Dia adalah suamiku. Sudah sewajarnya aku melindunginya. Jika aku melindunginya, memang kenapa?" ucap kue Ruyan. "Si Disun, kamu pria dewasa, bersembunyi di balik wanitamu sendiri. Apakah kamu tidak malu? Bisakah kamu menunjukkan wajah?" ucap orang tersebut. Wanita berambut coklat melihat si Disun yang sedang memakan buah api Dewa Vermilion. Wanita tersebut menanyakan kenapa si Disun yang seorang dari Dao Es memakan begitu banyak buah api. Si Disun berkata, "Berapa nilai wajah itu? Aku tidak tahu malu. Aku bergantung pada wanita untuk makan. Apa masalahmu? Jika kau tidak suka, kau juga dapat menemukan seseorang. Jika bukan karena Lao Tzu terjebak dalam cangkang kura-kura sejak masih kecil, Lao Tzu akan meledakkan kalian bajingan sejak lama." Si Disun menelan buah api. Setelah itu, si Disun langsung menerobos. "Aku harus menjadi lebih kuat, memegang takdirku di tanganku sendiri, menyelamatkan ayah dan ibu mertuaku dari keluarga gue. Dan seluruh keluarga akan kembali untuk bertemu anak-anak," ucap pikiran si Disun. Kue Ruyan mengeluarkan aura di tombaknya, dan kue Ruyan langsung menyerang. Dian Agung, Dao mengatakan bahwa di era itu manusia menurun, dan niat awal Human Sovereign adalah untuk mempertahankan garis keturunan yang lebih kuat. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, setidaknya mereka bisa menopang sepotong surga. Kyodan tidak menyangka bahwa efeknya akan begitu bagus. Jadi, kendala terbesar bagi permaisuri untuk menemukan orang tuanya adalah leluhurnya, Human Sovereign. Terlalu mampu melahirkan, ucap pikiran mereka bertiga yang canggung. Dao mengatakan bahwa pada saat itu, tidak ada yang namanya Human Sovereign, hanya yang terkuat di umat manusia. Tapi perang pecah macam apa yang terjadi? Dan apakah itu terkait dengan bencana? Aku tidak ingat. Baiklah, karena otakmu tidak bekerja dengan baik, berhenti mengingat. Kamu tidak akan bisa mengingatnya meski rusak, ucap Kyotian. Yang Ming mengatakan jika mereka harus mencari si Disun dan kue Ruyan, walaupun itu sama saja mencari jarum di terumpukan jerami. Mereka harus mencoba sebaik mungkin. Yang Ming menanyakan, "Yang mulia, hal terpenting saat ini adalah domain penjaga ini akan hancur. Bagaimana seharusnya orang-orang menetap?" Si Royan menanyakan kepada Sa Yuan, "Mengapa kita tidak menggunakan tugu perang untuk membawa semua orang?" Sa Yuan menjawab, "Itu belum selesai. Itu akan membunuh orang karena sesak." Dao berkata, "Ada langit dan bumi di dalam reruntuhan naga suci yang dapat membawa orang pergi. Tetapi, aku khawatir waktunya sudah terlambat. Terlalu terburu-buru. Domain penjaga ini mungkin akan rusak dalam beberapa hari." Si Ryan menanyakan apakah benar-benar tidak ada cara lain. Tiba-tiba Kyodan mengatakan bahwa dirinya mempunyai solusinya. "Suami Kyo, lukamu serius, dan kamu mungkin belum pulih. Tidak, mari kita pikirkan cara lain. Jangan menyakiti diri sendiri," ucap si Royan.
Qiotian menanyakan apakah Ziroyan mengkhawatirkan Qiotian. Dan Ziroyan langsung malu. Sayuan berkata, "Kakak Qio, permaisuri yang agung hanya tahu untuk mengkhawatirkan rakyatnya. Bagaimana dia bisa khawatir?" Ziroyan menutup mulut Sayuan yang belum selesai berbicara. Dan Ziroyan beralasan bahwa dirinya tidak khawatir, tapi dirinya enggan. Permaisuri tsundere kecil ini dari waktu ke waktu. Apakah dia mendominasi dan menggoda lagi? Ucap pikiran Qiotian. Qiotian mengatakan, "Jangan khawatir, aku baru saja mendapatkan ide, hanya membawa alat. Orang utama yang bergerak adalah Long Qiu Dao." Ziroyan meminta kepada Dao untuk menjaga Qiotian, untuk jangan membiarkannya bertindak sembarangan. Dao menyuruh Ziroyan untuk tidak khawatir. Qiotian langsung berpamitan untuk segera pergi. Sebelum pergi, Qiotian menyuruh Yu'er untuk tetap di rumah bersama Sayuan dan Ziroyan. Yu'er pun menurutinya. Dan setelah itu Qiotian dan Dao langsung pergi. Setelah Qiotian dan Dao pergi, Ziroyan langsung melepaskan Sayuan. Sayuan mengatakan bahwa Ziroyan curang. Bagaimana bisa disebut curang? Persaingan yang sehat, sangat wajar, ucap Ziroyan sambil menyeduh air. Sayuan menanyakan, "Barusan aku memberi kakak Qio minum air. Bisakah kau melakukannya?" "Kekanak-kanakan," jawab Ziroyan. Ziroyan mengatakan kepada Yang Ming, tidak peduli solusi apa yang dipikirkan suami Qio, semuanya akan diatur seperti biasa. Cobalah untuk mengatur agar orang-orang mengepak barang bawaan mereka dan memasuki bangunan yang telah diperkuat oleh fondasi. Jangan khawatir Yang Mulia, ini semua sedang berlanjut dan belum berhenti, ucap Yang Ming. Sayuan menanyakan, "Aku tidak tahu solusi apa yang dibuat oleh kakak Qio. Seharusnya tidak akan terjadi, bukan?" Ziroyan menjawab, "Tidak, dapat dilihat bahwa dia tidak berbohong. Dia berkata bahwa dia tidak akan membakar hidupnya sendiri dan menggunakan teknik terlarang. Maka dia tidak akan melakukannya." Memikirkannya sekarang, kakak Qio benar-benar luar biasa. Kultivasi fisik memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan aku tidak tahu seberapa kuat dia, ucap Sayuan yang sedang girang. Lao Yi berkata, "Aku mendengar bahwa beberapa harta langit dan bumi memiliki efek ajaib, dan memang dapat membantu kultivasi fisik menembus batas. Kekuatan tempur terkuat dapat dibandingkan dengan alam entering Dao." Sayuan mengatakan, "Kaisar ini sangat berbakat, dan ketika saatnya tiba untuk menembus belenggu Orde ke-20, aku akan pergi mencari harta karun untuk kakak Qio, membuat dia berhasil menembus batasnya sendiri dan menjadi kultivasi fisik nomor 1 dunia di surga. Ayolah, andalkan otakmu. Aku sangat khawatir harta itu tidak ditemukan. Jadi aku akhirnya menempatkan diriku di dalamnya. Masalah ini aku masih harus terlibat, ucap Ziroyan. Bisakah kau berhenti bicara tentang otak? Tanya Sayuan. Benarkah apa yang harus dikatakan dengan kebodohan di lehermu? Ucap Ziroyan. Sayuan emosi dan langsung menyerang Ziroyan. Yu'er melihat mereka berdua berkelahi. Yu'er bingung kenapa Sayuan dan Ziroyan sangat suka berkelahi. Liu Yan memuji kemampuan bertarung Ziroyan yang semakin indah. Lao Yi juga memuji Sayuan yang membuat kemajuan pesat dalam bertarung. Beberapa saat kemudian, di dalam gudang, Qiotian tidak menyangka bahwa dirinya akan menggunakan benda itu. Dao menanyakan apa itu. Qiotian menjawab, "Gudang senjata lapis baja individu, edisi khusus Grandmaster." Dao hanya bengong karena ini adalah pertama kalinya Dao mendengarnya. Qiotian membuka kotak tersebut. Dao kagum setelah melihat isi kotak tersebut.
Dan isi dari kotak tersebut adalah 2 pedang dan 1 topeng. Huruf apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa ada arus mengalir di dalam lemari logam? Tanya Dao kepada Qiutian. Qiutian menjawab bahwa pedang ini adalah senjata milik Qiutian yang bernama Wuchang. Qiutian langsung mengetes pedang tersebut. Dan ketika pedang tersebut diayunkan, pedang tersebut mampu merebek ruang. Qiutian mengambil sarung pedang dan mengatakan, saatnya untuk terjun ke bisnis selanjutnya. Qiutian menyuruh Dao untuk mengikuti dirinya pergi. Pedang ini terlalu menakutkan, ucap pikiran Dao. Dao menanyakan, Tuan Qiu, Anda mengambil senjata. Mengapa Anda tidak memakai baju perang? Qiutian menjawab, kita di sini untuk menyelesaikan masalah keselamatan orang, bukan untuk bertarung. Kenapa memakai benda seperti itu? Juga, itu adalah setelan pembunuhku sebelumnya, bukan baju perang. Setelan pembunuh, Tuan Qiu. Jika setelah pembunuhnya begitu mencolok, bagaimana Anda menyelinap ke dalam pembunuh itu? Tanya Dao. Qiutian menjawab, aku pernah punya teman. Pembunuhan untuk menyembunyikan jejak. Mendapatkan julukan Killing Seed King. Pembunuhan di bawah tempat tidur. Dapat julukan bayangan aneh di dalam lemari. Dalam hal ini, aku menemukan tindakan pencegahan. Berubah dari metode sembunyi-sembunyi ke metode fondasi sembunyi-sembunyi. Mengenakan setelan pembunuh tampan ini. Dan memakai topeng. Lalu membunuh semua orang. Bukankah itu menyelinap dengan sempurna? Karena itulah gelarku adalah Hades. Dao bengong sambil tepuk tangan. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.